buat bayarin selingkuhannya aborsi. Hai everyone, welcome back to my channel Asik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Hey, video kali ini video Cut Time. Iya, kesayangan teman-teman, Cut Time, curhat time. Dan seperti yang udah kemarin gue tanyain, ngebahas apa sih? Ngebahas hutang piutang. Ceritanya seru-seru banget nih guys. Penasaran kan? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Gue pernah punya cewek yang kerjanya bagus, duitnya oke, sedangkan gue kerja part time, duit pas-pasan. Gue suka pinjem duit ke cewek gue. Kalau ada rejeki, ya gue ganti walaupun dicicil. Suatu hari kita putus. Dia nagih-nagih utang. Gue males ribet. Gue ajakin aja balikan asal utang gue lunas. Dia mau. Lumayan kalau lagi susah bisa ngutang lagi. Hehehe. Blur ya kak nama gue. Aduh, gue bingung antara pengen marah tapi pengen ketawa juga. Bisa-bisaan cinta lo gade pakai utang. Aduh. Mantanku salah satu orang petinggi di desaku. Otomatis banyak duitnya, tapi dia masih aja suka minjemin duit ke aku. Nah lo, duitnya dipakai apa? Nggak banyak sih, tapi sering. Terus kalau ditagih malah marah. Bilangnya, aku udah ajak kamu jalan-jalan, ketemu petinggi desa, beliin kamu baju ke rumah orang tuanya. Kenapa malah tagih utang sih? nggak paham aku kak, utang kan tetap utang ya. Kalau dia mau beliin barang-barang atau jalan-jalan, beda lagi ceritanya. Oh ini kayaknya sih masalah komunikasi nih guys ya. Jadi menurut dia, kalau udah gue baik sama lo, udah ditraktir banyak-banyak, itu ngapain sih lo pikirin duit yang udah dipinjem. Tapi ya namanya utang ya tetap utang gitu loh. Coba diomongin dulu. Nih, lo ngajakin gue jalan-jalan, ini maksudnya bayar utang apa gimana? Coba ditanya gitu kan. Oke, lanjut. Waktu kami masih tinggal di kampung, mamaku kerja banting tulang. Kadang suka ngutang sama tante dan paman cuma buat makan sehari-hari. Sekarang aku udah jadi orang sukses kak. Semua tante dan paman yang pernah diutangin sama mama udah aku bayar semua. Plus jalan-jalan umroh. Alhamdulillah ya kak. Ini alhamdulillah banget nih ya. Aduh terharu gue ceritanya. Oke kita lanjut. Jadi dulu gue punya utang sama tukang listrik. Setiap tukang listrik ke rumah, gue sembunyi di kolong tempat tidur sampai tahan napas. Saking takut ketahuan. Lu pikir tukang listriknya vampir, lu tahan napas? Hello. Kan kalau film-film Cina yang vampir gitu kan, ya lo harus tahan napas kalau ada vampir. Sampai ngap napas, makanya dibayar. Baru kemarin gue minta tolong pinjem uang. Katanya buat bayar gaji supir sama suster 2 biji. Oh wow. Gara-gara corona suaminya dipotong penghasilannya. Lah gak salah apa, gue aja gak punya ART, gak punya suster, gak punya supir. Kok bisa-bisaan sih minjem duit sama gue yang lebih miskin? Nah ini nih namanya gaya hidup ya guys ya. Udah enak hidup, tiba-tiba keguncang dikit. Ya namanya hidup, kadang di atas kadang di bawah ya kan. Terus nggak punya simpenan, bingung mau ngegaji supir susternya. Ya udah nggak usah pakai dong, kerja sendiri, nyuci piring sendiri daripada ngutang. Heran. Paling males minjemin duit sama saudara. Pas ditagih ngomongnya, kamu kan udah kaya, ngapain sih masih nagih utang? Kamu gak bakal miskin juga kalau saya gak bayar utangnya. Wow, ikhlasin aja biar hidup tenang. Wow, Nyolot banget dia utang padahal nih. ini gue yang gila apa dia yang otaknya ada lumutnya sih kak? Waduh, ini playing victim banget. Udah ngutang tapi galak ya bu ya. Mantan gue pilot, tapi waktu pacaran sering banget minjem duit ke nyokap gue. Lah, pilot kan gajinya gede ya. Nyokap pikir bakal jadi mantu. Gak apa-apa lah, nolong anak sendiri. Si taunya selingkuh sama pramugari. Sekarang nomor gue di blok. Kemarin gue sempet nagih utangnya sama pacarnya. Bukannya dibayar kek, apa kek, ini malah ngirimin foto mereka ciuman, pelukan, bang
emang mereka berdua, Kak. Wow, sampai speechless loh gue. Gimana guys, lu nagih utang sama mantan pacar lu malah dikasih foto-foto mereka lagi. Lanjut. Aku punya penyakit lupaan, Kak. Kadang lagi ke kantin terus lupa bawa uang, pinjem uang temen, terus besoknya lupa balikin. Udah keingetan mau bayar, pas ketemu lupa melulu. Kenapa ya? Aduh, gimana nih guys kalau ada orang yang punya penyakit lupaan sama utangnya? Coba kasih ide dan saran, komen di bawah. Mantan pacar gue pernah minjem duit 500.000. Nggak jelas alasannya. Tapi karena gue cinta, ya gue pinjemin. Taunya dia beliin kado dan bunga buat gue. Oh, romantis sih. Tapi pas ditagih duitnya, dia malah marah. Katanya gue nggak bersyukur. Masih untung punya pacar yang romantis beliin kado sama bunga. Najis banget kan? Gue putusin aja. Oh, jadi dia minjem duit lu buat ngadiahin lu. Tapi kalau ditagih dia marah. Itu artinya lu beli sendiri, Bisa-bisaan lu ya ngaku-ngaku romantis tapi pakai duit pacar lu. Elah. Aduh, ingus gue sampai ngeler. Pacar gue kerja di Kai. Gajinya sih standar, tapi setiap hari ada aja dapat duit. Bukan korupsi, Kak. Katanya sih duit tutup mulut aja. Bedanya apa coba? Nah, duit itu dia bantu gue buat cucil motor, bayar kosan. Pas putus dia nagih-nagih dong. Kesel gue, padahal tuh juga duit kotor. Udah bagus buat sedekahin ke gue, anak yatim. Gue ancem aja kalau dia nagih bakal gue sebar uang tutup mulutnya. Waduh. Gimana guys? Menurut lo guys? Coba deh. Gue gak bisa ngomong apa-apa nih. Gue penasaran sama komen lo semua. Coba. Ini kalau kasus kayak gini gimana? Komen di bawah. Gue pernah ngutang di warteg kantin. Tapi selalu dibayarin sama cowok gue besokannya. Oh, baik juga cowok lo ya. Bucin gue rasa nih. Tapi pernah nih. Gue nggak ngutang, malah ditagih. Mana galak banget lagi di depan orang-orang. Kan malu ya. Abis itu gue nggak pernah mau ngutang di situ. Mending ngutang di warteg lain aja. Tetep ya, harus ngutang pokoknya. Prinsip lu nggak ngutang nggak hidup. Yang bayar cowok lu lagi. Aduh, gue pernah cinta banget sama cowok. Bucin gue. Padahal miskin aku tuh. Bayarin kredit motor, bayarin rokok, makan, nonton. Sampai dia pernah minjem duit 5 juta. Bilangnya bapaknya kecelakaan. Taunya buat bayarin selingkuhannya aborsi. Gila lu ya, banget kan? Sebenarnya bukan selingkuhan sih. Soalnya kita juga nggak official pacaran. Gimana sih? Tapi tetap aja dia juga gak pacaran sama cewek itu. Aduh, ini bucinnya bucin kuadrat gue asli. Ya ampun, udah bukan pacar, minjemin duit ngasih makan orang. Mendingan sedekah, sumpah deh, banyak pahalanya. Aku pernah diutangin temen, dalam kurung tetangga. Udah berbulan-bulan gak bayar, ditelepon, di WA gak bales. Ya udah, aku samperin lah ke rumahnya. Ketemu bapaknya. Bapaknya malah curhat kalau dia kesepian. Minta ditemenin lah, minta cariin jodoh lah, sambil senyum-senyum genit. Sampai jijik gue. Ya udah, gue ikhlasin aja daripada mesti urusan sama orang miskin. Sangean lagi. Sumpah ada nulisnya kayak gitu. Gue bacain doang. Sebenarnya males nih ngomongin ini. Jadi gue punya sepupu. Dia suka minjem barang gue. Awalnya sih dibalikin, tapi lama-lama berasa punya sendiri. Waktu dia jalan-jalan ke Paris, dia pinjem tas Chanel gue, sepatu Valentino, Belum lagi dompet LV gue. dan gak dibalikin. Waduh, Ini kletok juga apa gimana ya? bahkan bisa-bisaan dong foto OOTD pakai barang gue semua dan di tag ke brandnya. Oh, demi Instagram. FOMO ya kamu ya. Mau nagih males, ntar ribut. Soalnya dia suka ngomong gini. Lu sih enak punya ortu kaya
percaya. Gue kan anak yatim. Lagian lu jadi saudara pelit amat sih. Nih, gue nggak demen banget nih yang kayak gini-gini ya. Udah salah, nggak mau ngaku salah, tapi playing victim. Terus mengasihani diri sendiri. Dia pikir kalau dia anak yatim ya terus. Kalau salah tetap aja salah dong. Balikin. Aduh, itu tas harganya puluhan juta. Coba tolong. Namaste. Mama aku pernah diutangin Kak sama tukang bangunan yang udah dipercaya kayak keluarga. Terus pas hari H janji ngembaliin, kepergok. Mau kabur ke Jawa sama papa aku yang lagi patroli. Wah, bokapnya polisi nih kayaknya patroli soalnya. Alhasil langsung gas Polres. Gue penasaran deh, kalau misalnya orang utang nggak bayar, emangnya bisa ya dipenjarain? Coba deh, kalau teman-teman yang tahu anak hukum atau mengerti hukum, boleh tolong dong komen di bawah. Lagi diutangin sama sahabat aku sendiri, bilangnya buat bayar utang dari pinjaman online. Mau nagih tapi nggak enak, takut merusak persahabatan. Tapi kalau nggak ditagih, malah nggak tahu diri dianya. Dari yang awalnya kasihan denger dia cerita, sampai udah gondok, nggak tahu mesti pakai cara apa lagi buat nagihnya. Nih, ini loh guys, menurut gue nih ya. Kalau ada saudara, kerabat, teman, sahabat, siapapun yang minjem duit sama lo, Kalau lo ada, menurut gue, daripada memutus persahabatan, persilaturahmian ya, udah kasih aja. Ya, maksudnya nggak semuanya sih, lo kasih aja seadanya. Kalau lo punya duit lebih gitu ya, nggak usah dibalikin gitu. Menurut gue, soalnya kalau kita berekspektasi dia bakal balikin, ternyata nggak bakal balikin, itu kan jadi sakit hati, rusak hubungan pertemanan, persaudaraan tuh hancur gitu loh gara-gara duit, ya nggak sih? Nah, kalau menurut lo gimana guys? Setuju nggak sama gue? Komen ya di bawah. Diutangin sama atasan Kak, nggak banyak, paling ratusan. Tapi itu menurut gue berharga. Oh iyalah, itu gede boy. Ditagih bilangnya bulan depan abis gajian. Pas gajian ditagih sama orangnya ngomongnya begitu. Dia malah royal banget sama teman gue, yaitu selingkuhannya. Kan gede banget, kagak inget utang ke gue. Ini gue nggak paham sih, bos lo ngutang sama lo tuh gimana cara ngomongnya? cuy pinjem dong duit. Nggak, bingung, nggak pernah ada di otak gue. Lo udah bos, duitnya otomatis lebih gede, terus pinjem duit sama bawahan lo tuh gimana coba? Duitnya buat selingkuhannya lagi. Temen aku pernah mau minjem uang sama aku, kirain mah ya berapa puluh atau ratusan ribu aja deh. Terus pas aku tanya butuh berapa, dia bilangnya Mau pinjem semua seada-adanya rupiah yang ada di rekening aku. Wah, ini ilfil gak sih? Berasa mau dirampok secara halus. Ini mah namanya perampokan. Gue pinjam duit lo. Berapa? Di rekening lo ada berapa sih? Nih gue pinjam semuanya. Aduh. Temen sekelas minta dibuatin desain logo online shop dia. Pakai nawar segala lagi. Padahal udah 5 bulan nggak dibayar-bayar juga. Terus IG postnya hedon, online shopnya juga lancar jaya. Mau nagih terus nggak enak, dikatain nggak sabaran, nggak ditagih doi keenakan. Sebel sih. Aku pernah diutangin temanku. Pas ditagih dia selalu bilang Gak ada uang. tapi setiap lihat story-nya nge-mall melulu. Terus besoknya pakai barang baru. Kan kesel ya sama orang nggak tahu diri begitu. Kesel. Gaya hidup tuh yang harus sesuai sama dompet gitu loh. Jangan sampai lu ngutang-ngutang ngebebanin orang lain. Jadi tante gua tuh pernah ngutang sama nyokap gue. Pas ditagih malah marah balik. Kan udah gue bayar lah. Gimana nih? Padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah nagih. Dan itu tahun 90-an, nggak ada istilah transfer mobile banking. Besok-besoknya kalau dia mau ngutang, nyokap gue pura-pura budek. Nah gimana sih ya kalau ditagih gitu? Jangan sekate-kate lu, gue udah bayar utang gue. Ih gila apa ya? Pura-pura lupa apa gimana sih? Aduh. Tiap bulan sering banget diutangin sama pacar. Waktu itu pinjam 2 juta, dibalikinnya 1 juta. Dan kalau gua tagih 1 juta lagi mana, dia suka pura-pura lupa, Kak. Aduh, males banget nih ya masih pacaran suka ngutang gitu. Udah deh, putusin aja. Tapi sebelumnya gadein dulu tuh motornya di OLX.
Ambil duit 1 jutanya, sisanya balikin ke pacar lo. Udah putus kan? Mantan pacar lo maksudnya. Kesel banget waktu ditelepon pinjaman online atas nama om gue. Dia yang ngutang, gue yang dikejar-kejar, dan gue yang diancam-ancam. Terus gue bilang aja gue polwan, gue akan tindak dia dan perusahaan pinjol ilegal. Langsung dimatiin, padahal iya gue polwan, tapi polwan gagal. Gue penasaran deh, ceritanya pinjaman online tuh banyak banget loh yang nge-DM gue. Katanya kalau ada orang kerabatnya yang melakukan pinjaman gitu ya, nanti yang ditagih-tagih itu teman-temannya, saudara-saudaranya. Bener gak sih? Nah kemarin tuh juga sempet trending di Twitter. Katanya kalau ada orang yang maki-maki lo, padahal bukan lo yang minjem duit, melainkan sahabat lo, teman lo, saudara lo. Nah itu tuh bisa diproses hukum. Tapi kan gue nggak paham ya. Coba deh, lo yang anak hukum, coba dong komen di bawah, kita share ya. Gue nih kak, kalau di sekolah kebiasaan banget. Kalau ada teman beli kertas ulangan di gue, mereka suka banget ngutang. Karena gue nggak mau rugi, gue pun suruh mereka bayar bunga 50% kalau ngutang per hari. Oh, calon-calon rentenir Anda. Temen gue ada yang ngutang sampai 1 bulan. Bayangin aja gue dapat berapa tuh. Wow. Baru aja ada tetangga yang ngemis-ngemis mau minjem duit. Kirain buat makan atau apa. Malahan buat beli baju lebaran. Kalau nggak ada duit buat beli baju lebaran ya nggak usah beli. Lebaran kan nggak diwajibkan untuk pakai baju baru. Nih barbuknya nih. Wow. Pernah tiba-tiba di chat teman SMA gue. Setelah sekian lamanya nggak pernah ketemu. Bahkan nggak tegur sapa di sosmed. Sekalinya dia chat isinya minjem duit dong. 10 juta. Oh my god, dikira gue berak duit kali ya. Aduh. Oke guys, itu dia tadi cerita Cutime tentang hutang dan dihutangin. Kalau dari beberapa cerita nih ya yang udah gue baca, ada orang yang pura-pura lupa lah, ada orang yang suka marah-marah lah. Kalau menurut gue sih ya guys ya, yang namanya hutang, kalau lo emang rencananya mau ngasih aja ya udah ikhlasin aja gitu ya, jangan diungkit-ungkit lagi. Tapi kalau emang lo ngerasa lo tetap butuh duit itu tapi lo kasihan, saran gue sih tetap harus ada lo hitam di atas putih di foto gitu loh, ada perjanjiannya kalau tidak bayar apa gitu sanksinya gitu loh guys, ya nggak sih? Kalau teman-teman punya saran lagi juga boleh loh komen di bawah. Nah buat teman-teman yang pengen juga nih ikutan cerita curhat ya kan, caranya gampang banget. Teman-teman harus udah wajib follow Instagram gue dan aktifin notifikasinya supaya kalau gue lagi buka cerita tentang Cutime, teman-teman bisa langsung ikutan sesuai dengan temanya. Tips dari gue, kalau mau curhat jangan panjang-panjang, cukup cerita singkat, jelas, tepat, padat. Yang penting menarik ya guys ya. Kalau teman-teman belum subscribe channel ini, ayo subscribe sekarang juga karena ada video baru setiap hari Senin dan hari Kamis. Aktifin juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video-videonya. Tapi kalau lo sempat ketinggalan video gue sebelumnya, bisa klik di atas atau di bawah sini. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye-bye.